Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, dan hari ini saya sudah kedatangan kakak-kakak cantik dari Saka Kencana, ada Kak Andin dan juga Kak Tiara. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, masih puasa? Alhamdulillah. Oke, ngomongin soal Saka Kencana nih. Tiara dulu, apa sih Saka Kencana, Kak? Saka Kencana itu sebuah organisasi yang bergerak di bidang pramuka. Oke. Tapi untuk mewadai remaja, khususnya Kota Madiun, untuk mempelajari bagaimana sih cara keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, dan kependudukan. Oke, berarti ini isinya remaja-remaja semua ya? Iya, betul. Di atas remaja nggak boleh ya? Anak-anak dewasa nggak boleh ya? Oke, Kak Andin. Kalau di Saka Kencana ada berapa krida sih sebenarnya? Atau materi-materi yang dipelajari di Saka Kencana tuh apa aja? Kalau di Saka Kencana tuh ada 5 krida atau 5 yang kita tugas pokok yang kita pelajari. Ada krida kependudukan, ketahanan keluarga, keluarga berencana, generasi berencana, dan KIE. Oke, ada beberapa kegiatan. Nah, ini ada beberapa materi ya. Iya, Nah, kegiatannya sesuai sama materi-materi itu biasanya dilakukan rutin setiap bulan atau sesuai sama momen-momen aja? Kalau untuk latihan di Saka Kencana sendiri itu 1 bulan itu terdiri dari 2 kali di weekend. Untuk materi-materinya itu menyesuaikan di setiap harinya dan berbeda-beda gitu, Kak. Oke, jadi ada latihan khususnya gitu Kak. ya. Nah, ini strukturnya dari mana? Dari kakak-kakak terdahulu atau memang ada instruktur sendiri? Mungkin Kak Tiara? Kalau dari instruktur itu instruktur tersendiri, jadi yang udah menguasai materi dan ada pendampingnya seperti itu. Oke, jadi setiap latihan rutin pasti ada instrukturnya gitu ya, dan juga ada pendampingnya. Nah, anggotanya sendiri ada berapa banyak kah? Kalau untuk saat ini tuh ada sekitar 30 anak dari siswa-siswi yang tergabung dalam pramuka di sekolah di seluruh SMA SMK Madiun. Oke, ada 30 anak ya untuk angkatan tahun ini gitu ya. Wah, banyak sekali. Oke, nah tadi disampaikan ada beberapa krida gitu ya, ada 5 krida. Nah, contoh kegiatannya seperti apa aja nih? Kalau untuk seperti yang dipromosi atau KIE itu kita setiap latihan itu membuat kayak kita rekap di latihan, terus kita ada pamflet kegiatan, terus kita setiap diundang dalam kegiatan apapun itu kita selalu up di media sosial kami seperti itu. Jadi memang kalau tadi disampaikan bahwa kalau kegiatan sesuai momen ya, ada momen ini mungkin ada ikut ini gitu ya. Nah, apa sih yang menarik di Saka Kencana nih menurut Kak Tiara nih? Kalau yang menarik itu pasti kegiatannya ya, Kak. Kegiatannya yang entah itu kegiatan di luar atau kegiatan yang di dalam dari Saka Kencana. Kalau menurut aku itu yang menarik saat kegiatan di luar. Kita bisa ketemu teman-teman baru, terus menambah pengetahuan baru. Terus di sana kita juga bisa gimana sih cara kolaborasi dengan Saka Kencana lainnya. Contohnya kayak saya dulu di Malang itu kan bersama Saka Kencana se-Jawa Timur. Nah, itu di situ kita bertukar pikiran, terus gimana sih proker-proker di sana dan apa bisa diterapkan di Madiun seperti itu. Oke, lebih kayak studi banding gitu ya, tapi mengenal teman-teman baru gitu ya. Seru sekali. Nah, tadi kalau pramuka tuh biasanya ada kemah nggak sih? Kalau di Saka Kencana sendiri benar ada kemah. Kalau pramuka kan identiknya sama kemah gitu ya. Ada nggak sih kemahnya kalau di Saka Kencana nih? Ada, Kak, kebetulan 2 bulan kemarin kita baru aja melakukan kemah dalam penerimaan anggota baru di Saka Kencana. Oh, kalau penerimaan anggota baru ada kemahnya gitu ya? Ada. Di hotel? Enggak. Di alam. Iya, kan pramuka harus cinta alam. Oh, kalau pramuka harus cinta alam. Tapi kalau di hotel gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa di Saka Kencana ini menariknya memang kita ketemu sama teman-teman baru gitu ya, pengalaman baru juga, dan juga itu teman-temannya nggak cuma di wilayah kota aja, tapi juga antar kabupaten kota gitu ya, serunya. Nah, mungkin dari Kak Andin nih, sudah berapa lama nih bergabung di Saka Kencana? Sudah 2 tahun di. Oke, sudah 2 tahun. Nah,
dari 2 tahun ini pengalaman yang paling menarik nih selama bergabung di Saka Kencana nih? Paling menariknya itu saya pernah jadi delegasi di Saka Kencana untuk mengikuti kegiatan Kemah Kinris Provinsi Jawa Timur. Nah di situ nggak hanya saya dapat ilmu terus keterampilan, tapi saya punya dapat teman yang banyak di seluruh provinsi Jawa Timur, dan sampai sekarang tuh komunikasinya masih. Padahal rentang umurnya tuh yang mengikuti itu beda-beda gitu Kak. Jadi Oke. Bentar, saya potong dikit ya. Tadi disampaikan rentang umurnya beda-beda, tapi sepengetahuan Kak Andin nih, berapa sih yang paling jauh umurnya gitu? Yang paling tua deh, yang paling jauh, paling tua. di 18-an sih Kak. Oke, Iya. masih remaja-remaja Iya. aja ya. Berarti masih di umur-umur segitu aja. Nah, tapi kalau Saka Kencana itu maksimalnya sampai berapa sih usianya Kak Tiara? Sampai 19 tahunan. Yang penting belum menikah kan sih Kak. Soalnya kan Oke. kita bergeraknya di remaja kan. Kak, kalau menikah kan udah dianggap dewasa. Jadi kan udah nggak mewadahi anak remaja gitu. Oke, pokoknya selama usia itu masih remaja Iya. gitu ya. Nanti jangan-jangan belum menikah tapi kalau usianya sudah Iya. nggak remaja kan ikut bergabung gitu ya. Oke, nah tadi disampaikan nih kalau kegiatannya tuh banyak sekali, apalagi di dalam dan juga di luar ya. Yang di luar ya yang paling banyak ya. Nah, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang ini di bawahnya BKKBN ya. Iya, Saka betul. Kencana. Nah, ngomongin soal BKKBN ini kan kegiatannya banyak sekali nih. Dan biasanya diikutkan di program apa aja nih yang kalau di program-program kesehatan nih? Kalau aku tuh pernah mengikuti di program pencegahan stunting Kak. Oke. Ikut di dalam sosialisasinya. Mm-mm. Di situ juga banyak banget pengetahuan yang saya dapatkan. Mm-mm. Meskipun menurut teman-teman atau menurut saya sendiri tuh belum waktunya saya dapat itu, tapi udah dapat, jadi merasa kayak udah dapat duluan gitu, udah tahu duluan dari teman-teman gitu. Bentar, saya potong dikit ya. Tadi disampaikan untuk pencegahan stunting gitu ya. Nah, sekarang itu kan pencegahan stunting kan dimulai dari remaja juga ya, Iya. untuk minum tablet tambah Iya. darah. Nah, ini kan mungkin kakak-kakak juga masih dalam masa remaja gitu ya. Nah, kalau di sekolah atau di universitas, remaja putrinya masih mengkonsumsi tablet tambah darah atau enggak nih? Kalau di sekolah mungkin. Kalau untuk dibagi tuh masih Kak, tapi kadang kan karena rasa dari tablet tambah darah tuh kan tidak enak, jadi teman-teman kadang tuh ada yang mau, ada yang enggak, tapi lebih banyak yang keenggaknya gitu Kak. Oke, jadi memang kalau sepengetahuan kalian itu remaja putri sendiri di lingkungan kalian tuh memang enggak rutin minum Iya, tablet tambah enggak darah rutin. gitu ya. Nah, ini sebagai kalian nih sebagai salah Role model. satu role model atau promotor nih yang ada di bidang kesehatan di Saka Kencana ini, bagaimana nih biasanya kalau mensiasati teman-teman supaya mau nih? Kalau aku sih Kak dari mengutarakan dampaknya, kalau kalian nggak minum tambah darah ini nanti kalian bisa gini gitu sih Kak. Oke. Tapi lebih balik lagi juga, kadang kan teman-teman juga udah tahu sendiri rasa dari tambah darah itu. Tapi karena rasa ya Iya, biasanya karena ya. rasanya yang enggak. Apa bikin pusing atau bikin mual atau bikin apa gitu? Kebanyakan lebih ke bikin mual Kak, karena baunya kan yang kayak darah banget gitu. Oke, meskipun dia bukan terbuat dari Iya. darah ya, baunya darah banget Iya. gitu ya. Oke. Nah, dari Kak Tiara ada on duty-nya apa aja nih tadi selain ngikutin jambore yang ada di Jawa Timur gitu? Ada lagi mungkin pengalamannya selama bergabung di Saka Kencana? Waktu tahun kemarin ya Kak, itu satu anggota di Saka Kencana Kota Madiun itu berangkat ke Surabaya untuk menjadi fasilitator. Oke. Nah itu kita juga kolaborasi sama Duta Genre, tapi saat berangkatnya itu sendiri-sendiri. Nah di sana itu kita diajari gimana sih jadi kayak role model yang baik untuk teman-teman, jadi contoh yang baik. Terus gimana cara mengutarakan pendapat, cara memberikan pendapat dengan baik. Nah itu pengetahuan yang kita dapatkan di sana itu kita beri pelatihan di sini. Dan itu juga sudah dilaksanakan pada tahun kemarin juga. Itu kita ngundang SMA di Kota Madiun tuh, kita ngasihkan pengetahuan dan pengarahan tentang kegiatan tersebut. Oke. Jadi memang ke sana itu membawa misi gitu ya, yang baik-baik di sana, kemudian disampaikan juga yang ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin
tidak ikut ke sana tapi juga pengalamannya hampir sama gitu ya dengan yang ikut ke Jambore ataupun. Tapi sebenarnya kegiatannya selain Jambore, kalau di kegiatan tingkat daerah ataupun tingkat nasional apa aja sih kalau Saka Kencana tuh biasanya dikirimnya? Ada kayak semacam peran Saka gitu Kak, terus ada yang kemah genre itu. Jadi kemah genre itu tidak hanya Saka Kencana saja, tapi ada gabungan Big Air, terus duta genre sekecamatan provinsi Jawa Timur. Oke, kalau itu di tingkat daerah itu pasti tiap tahun ya itu ya. Dan pasti banyak yang dikirim atau perwakilannya berapa orang biasanya minimal? Itu tergantung dari sananya minta berapa orang gitu. Kalau selama ini yang dikirim 1, 2 gitu. Kalau yang cuma 1 aja. Kemah itu semuanya. Oh, kalau yang kemah semuanya. Tapi kemah itu yang gabungan sama genre tadi juga iya? Bukan, yang kemah di Malang itu. Oh, yang peran Saka. Oh, yang peran Saka. Kalau peran Saka semua anggota ikut. Oke, jadi mungkin anggota-anggota Saka ini kesempatannya di peran Saka itu ya. Kalaupun yang mungkin yang acara gabungan mungkin terpilih gitu ya, sesuai yang dipersyaratkan, sesuai yang dipersyaratkan oleh pimpinan gitu ya. Nah, menurut Kak Andin dan Kak Tiara nih, gimana? Kenapa sih kita harus bergabung di Saka Kencana nih? Mungkin ajakan. Kalau dari aku sendiri itu karena di Saka Kencana ini kita mempelajari tentang semua hal yang akan kita lakukan di kehidupan nanti sih Kak. Kalau semacam kesehatan reproduksi itu yang kan kita penting banget buat mengetahui cara-caranya, gimana cara menjaga kebersihan di reproduksi. Terus ada juga kita dibekali kayak pengetahuan semacam berkeluarga nanti. Kalau nikah itu tentang punya anaknya harus segini. Terus kita dipelajari tentang metode cara penginputan data pendudukan. Enggak hanya itu juga sih Kak, di Saka Kencana di Kota Madiun juga ini dibekali sama keterampilan. Kita kemarin itu diajari membuat gantungan kunci sendiri gitu Kak. Jadi yang beda dari Kak. Ya. Gitu ya. Itu mungkin ya hal-hal yang menarik yang ada di Saka Kencana yang perlu ataupun yang mungkin banyak peminatnya yang pingin ikut gabung di Saka Kencana. Gimana sih caranya? Mungkin persyaratannya itu mudah sih Kak. Yang penting dia ikut pramuka di sekolah SMA, SMK atau MA. Terus niat sama izin dari orang tua. Dan yang pastinya remaja sih. Oke, yang pasti remaja ya. Kalau yang di bawahnya remaja juga nggak boleh ya. Itu minimal SMA atau SMP? SMA. Oke, minimal SMA dan masih remaja ya, meskipun belum menikah, tapi kalau udah nggak remaja nggak boleh gitu ya. Oke, ya tadi disampaikan Kak Tiara sama Kak Andin banyak sekali nih manfaat-manfaat ya kalau ikut di Saka Kencana, apalagi tadi informasi-informasi supaya kita menjadi remaja yang sehat, kemudian yang berencana juga ya biar planning ke depannya itu lebih tertata gitu. Dan juga tadi bisa gabung, mungkin cara pendaftarannya bagaimana? Kalau cara pendaftarannya biasanya kita setiap tahun itu ngirim surat ke sekolah-sekolah. Tapi kalau ingin mendaftar secara langsung itu bisa DM di Instagram kami. Saka Kencana Kota Madiun. Saka Kencana Kota Madiun bisa DM ya. Nah ini untuk ikut bergabungnya nggak sesuai sama tahun ajaran ya, kapan aja boleh. Nggak harus nunggu Juli kan ya. Jadi kapan aja boleh bergabung gitu ya. Tadi disampaikan. Nah tapi kamu tadi kan ada persyaratannya harus ikut pramuka nih. Nah kemarin tuh ada berita nih bahwa dari kementerian itu menyampaikan nih nggak ada pramuka, tapi boleh nggak nih? Misalnya kalau nggak ikut pramuka, jadi nggak ikut pramuka, kalau nggak ada pramuka nih gimana nih? Apakah tetap boleh ikut atau bagaimana? Boleh, yang penting ada niatnya. Kalau niat. Saya sendiri sebenarnya nggak ikut pramuka juga, tapi ikut Saka Kencana. Jadi pramukanya ini bisa wajib, bisa enggak, gitu ya tergantung. Tapi yang pasti niatnya pengen ikut di Saka Kencana gitu. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan untuk mengajak para remaja mungkin ikut di Saka Kencana? Kalau tambahan dari saya sih yang benefitnya ikut Saka Kencana nggak cuma pengetahuan aja sih Kak. Kita di sana bisa nambah teman. Terus kita kan juga sering kayak jadi keluar
kota keluar daerah itu dapat uang saku ya kan. Ya kan? Iya. Kita juga dapat relasi gitu Kak yang lebih luas. Terus Oke, kita kan koneksi. kita kan karena juga dinaungi kalau di Kota Madiun di Dinas Kesehatan. Jadi kita ada relasi di OPD terkait gitu. Oke. Selain itu ada lagi benefit-benefitnya lain yuk, supaya para remaja-remaja ini mau bergabung di Saka Kencana. Benefitnya lagi kalau gabung di Saka Kencana nanti bisa mengisi waktu lo yang lebih produktif, nggak gabut lagi. Oke, Gitu. biar nggak gabut. Oh, dapat pacar katanya, tapi saya bisa dapat pacar ya. Oke, Bisa juga. Ada yang pengalaman ya dapat pacar di situ ya. Oke, nah tadi disampaikan nih sebelum kita mengakhiri sesi ini nih. Tadi disampaikan ada latihannya ya, seminggu Satu bulan dua kali. Nah itu di hari apa? Di weekend Kak, kadang di Oke. Sabtu, kadang di Minggu gitu. Kadang di Sabtu, kadang di Minggu. Biasanya berapa jam kalau latihan? Kita mulai di jam 9 sampai di jam 12 siang. Oke, berarti pagi ya, Iya, jam pagi. 9 pagi sampai jam 12 siang gitu. Di weekend bisa Sabtu, Iya. bisa Minggu, menyesuaikan kondisi Iya. ya. Oke dia. Oke, ada ngomong soal pramuka jadi lebih muda lagi ya saya ya. Tapi nggak boleh ikut karena saya bukan remaja lagi karena sudah menikah. Oke, itu tadi beberapa informasi tentang Saka Kencana. Yang mau ikut Saka Kencana bisa mendaftar di IG-nya Saka Kencana Kota Madiun. Nah, silakan kalau mau ingin tahu dulu, pengen tanya-tanya dulu bisa DM di Bisa, Instagram ya. ya. Nanti ada kakak-kakak cantik ini yang akan membalas DM kalian ya. Kalau mau cari pacar tadi bisa disampaikan sama kakak Ika yang di sana ya. Boleh, bisa juga ya. Bisa. Oke, kenalan boleh gitu ya. Oke, itu tadi tentang Saka Kencana. Bagi kalian para remaja yang ingin ikut Saka Kencana, silahkan bergabung di Saka Kencana Kota Madiun. Dan terima kasih Kak Andin, Kak Tiara atas waktunya hari ini. Sama-sama. Lembut lemah lembut ya kayak saya. Oke, dan jangan lupa terus saksikan info sehat di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye bye.